Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pandangan hukum dari mantan hakim sidang kopi cyanida atas polemik ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Joko Widodo. Kita harus sama-sama belajar tentang hukum, bagaimana pandangan dari seorang hakim terkait dengan apa saja sih yang akan terjadi di pengadilan nanti, apa saja sih yang akan ditanya oleh hakim terkait dengan persoalan itu. Ini bakal menarik, makanya kita harus saksikan bersama-sama teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan segera untuk saksikan. Let's go. Bentar ya. Mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya. Saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim. Tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet on van kelis verkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Saya pun berani hadir di tempat ini untuk mengakhiri polemik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh semua pihak. Tanpa sedikit pun saya memihak kepada siapapun. nah, kalau kita lihat, nah kan ini kan sudah 1 tahun, kemudian diharapkan bisa segera masuk ke persidangan. Ya. Salah satu yang kemudian ditunggu adalah pengungkapan ijazah Jokowi di persidangan. Nah, bisakah kemudian ijazah ini menjadi satu-satunya alat bukti yang nanti digunakan di persidangan untuk membuktikan kemudian apa yang digugat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap, kita tahu ada Rismon, kemudian ada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bagaimana? Ini menjadi pertanyaan saya dalam hal ini, maaf nih Pak Jokowi yang mengajukan gugatan, laporan Ke Polda Metro Jaya. ke Polda. Nah, tentu dia adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar, nah ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu rupanya? Di pandangan Ijazahnya Jokowi selalu ada sama dirinya, tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah disalahgunakan orang, bahkan sudah bermanfaat untuk pembangunan negara Republik Indonesia ini. Itu loh. Terus pertanyaannya, Apa kepentingan? apa kepentingan para pihak yang tidak menghendaki atau yang menuduh kepalsuan, dugaan kepalsuan ijazah ini kan ini?
Nah, mereka bisakah memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu sudah menerima, pernah memegang langsung asli daripada ijazah Pak Jokowi secara fisik? Ya, melihat, mengambil, memegang, itukah yang mereka teliti? Dan kalau sepanjang ini penelitian ilmiah, sah-sah saja, silahkan saja. Itu tidak perlu harus masuk ke ranah pengadilan. Tapi kalau memang Pak Jokowi di sini jadi merasa dirugikan nama baiknya, ada di sini semacam fitnah dalam bentuk ucapan, kata-kata, bahkan ada satu pencemaran nama baiknya, ya seolah-olah akibat daripada ijazah yang dia miliki ini ya, namanya tercemar. Nah, ini persoalannya lain. Tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi. Tidak perlu. Cerdas, Karena Pak. bukan itu yang menjadi persoalan. Memang lewat persoalannya ijazah yang dituding ini. Sekarang lain lagi persoalan. Kalau itu dilihat dari kacamata hukum, mengenai masalah hasil penelitian secara forensik kah, telemedika kah, nah itu dianggap ini palsu. Lah tunggu dulu, itu persoalannya mereka melakukan suatu gugatan tidak ke pengadilan. Kalau mereka melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kepalsuan ijazah hanya berdasarkan hasil penelitian mereka tersebut, tunggu dulu. Pengadilan nanti dalam hal ini setelah di dalam pembuktian akan memperhatikan hak atau legal standing daripada para pihak yang keberatan ini di mana. Apa persoalannya? Dan sekarang yang memproduksikan, mengeluarkan, menerbitkan ijazah sertifikat tersebut kan bukan Pak Jokowi, tetapi UGM. Iya, kampus. Itu mereka harus gugat lagi itu, UGM. Di situ persoalannya. Jadi hati-hati dalam hal ini, jangan masuk dulu kepada teknis mengenai masalah ijazahnya. Karena yang kita persoalkan sekarang kan ada pencemaran nama baik. Baik di sana. Ini yang harus diangkat di permukaan nanti di persidangan. Dan nanti kalau sudah di pengadilan tinggal melihat unsur-unsur delik tersebut, delik fitnah atau fitnah itu, pencemaran nama baik itu terpenuhi apa tidak. Jadi bukan ijazah yang dipersoalkan di sini, Tapi soal pencemaran nama baiknya. Baliknya dari pihak saya tidak menyebutkan pihak yang 3 orang ini ya, tetapi yang merasa keberatan dengan kebenaran keaslian ijazah ini, buktikan dong itu apakah itu benar asli atau palsu. Mereka kan menduga palsu 99,9%. Itu boleh saja dia kata-kata seperti itu. Tetapi pertanyaan bagi kami atau dari pengadilan nanti akan bertanya, ya karena ini nanti ada kan surat dakwaan jaksa. Ada surat dakwaan jaksa, akan mampukah dia membuktikan hal seperti itu apa tidak? Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim. Tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet on van kelis verkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi, hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan.
kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Nah, itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah tidak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut? Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi bumerang atau menjadi persoalan. Karena itulah nanti ada istilah apa tadi yang saya katakan, NO, tidak dapat diterima, niat on van kelis perkelar. Tapi niat on van kelis perkelar berbeda dengan ditolak. Kalau NO ini tidak dapat diterima ini dengan faktor-faktor belum memeriksa pokok perkara, baru syarat formal. Kalau ditolak sudah memeriksa materi perkara. Jadi kalau sudah pernah ditolak tidak boleh lagi diajukan ke persidangan kasus yang sama. Kalau sudah nebis in idem. Tapi kalau NO tidak diterima karena ini syarat formal belum terpenuhi, masih bisa dia mengajukan lagi gugatan baru, tetapi dengan syarat harus dia punya kepentingan dengan kerugian bagi dia ijazah itu. Kerugian yang diderita mereka itu mengenai apa? Ada yang merasa sakit hatinya, oh ini demi negara, wah pemerintah saja belum mengambil sikap. Dan ini tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo nanti akan mengambil alih di sini kalau ada misalnya abolisi, amnesti segala macam, itu kewenangan beliau. Seberapa besar potensi itu? Wah, bisa terjadi. Kalau ini dianggap ini menjadi membawa suatu keonaran, permasalahan yang tidak jelas ujung-ujungnya, ini harus memang tuntas. Makanya harus segera selesai ini. Saya kehadiran saya di sini, saya harapkan ini selesai. Saya menghimbau juga kepada Bapak Presiden segera memperhatikan polemik persoalan ini. Karena saya memang sudah berlarut-larut dan sudah Tapi kalau mengenai pencemaran nama baik tidak perlu dicampuri. Mohon izin tidak perlu dicampuri. Tapi kalau sudah menyangkut mereka yang melakukan penyerangan atas ijazah palsu ini yang belum jelas persoalannya, ya itu hanya diperiksa melalui fotokopi atau dari hasil scan atau dari hasil apalah itu namanya, wah itu tak logis. Ya lebih bagus itu di stop. Ya. Kalau dikatakan tadinya ada sempat katanya mau ada win-win solution, damai, restoratif justice kembali, ya saya kira harus berbesar hati ya. Tapi Jokowi mau enggak? Itu menjadi pertanyaan. Tapi mengenai pencemaran nama baik tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jalan terus. Tapi kalau mengenai ijazah palsu atau tidaknya, saya kira berbesar hati juga di sini ijazah Pak Jokowi, restoratif justice-nya bisa terjadi dengan RRT ini. Hotman Paris menyindir pakar panci yang membawa pulang perabotan dapur milik negara. Apa itu teman-teman ya? Itu intermezzo saja ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari pembahasan dari mantan hakim. Itu pandangan dari seorang yang sudah 30 tahun dia mengatakan tadi berpengalaman sebagai seorang hakim. Tentang polemik ijazah Pak Jokowi yang mereka tuduh palsu. Seolah-olah tidak ada ujungnya. Dia mengatakan bahwa ya mereka kalau misalnya maju ke peradilan ya untuk mencari tahu nih ijazah Pak Jokowi
asli atau tidak. Nah, di sana mungkin lewat pandangan hakim mereka akan mengatakan, legal standing kalian apa? Kalian apa yang dirugikan dari sana? Belum masuk ke dalam perkara saja, itu sudah bukan ditolak ya, tapi NO apa itu arti tadinya? Arti hukum itu aku nggak tahu. Sama-sama kita belajar teman-teman ya. Ya, itu berarti bahwa mereka sebenarnya tidak berhak untuk memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi 99,9% ijazahnya adalah ijazah palsu, sedangkan mereka belum meneliti sama sekali ijazah asli Pak Jokowi. Itu kan logikanya sangat-sangat mudah untuk kita masyarakat awam yang tidak paham mungkin dengan hukum atau hal-hal seperti ini bisa kita pahami dengan mudah. Ya, bagaimana sesuatu itu akan kita nyatakan palsu jika aslinya kita belum sentuh atau teliti sama sekali. Ya, kalian tidak bisa mengatakan Blangkon yang saya pakai ini adalah asli Jogja jika kalian sama sekali belum melihat blangkon saya, belum meraba ataupun belum melihat dia made in apa. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana mungkin yang selama ini ketika mereka bangun sebuah statement 11.000 triliun palsu ijazah Pak Jokowi. Mereka mengatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Akan tetapi mereka sama sekali belum meneliti ijazah asli yang ada Pak Jokowi. Itu kan pasti dalam pandangan hakim itu akan langsung ditolak. Dan kemudian atas polemik tuduhan ijazah Pak Jokowi ini, saya pikir Pak Jokowi ingin kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Hakim mengetok palu, memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, agar ini tidak menjadi berkepanjangan, teman-teman. Agar Pak Jokowi bisa ijazah asli sesuai dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Makanya Pak Jokowi, saya percaya akan terus lanjut mereka ini sampai ke pengadilan, ya, untuk mengatakan restoratif justice atau apa istilahnya teman-teman. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa tersangka yang lain akan dimaafkan, tapi tidak yang ketiga ini. Makanya Pak Jokowi itu benar-benar ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Contoh ya teman-teman, bukan contoh untuk melaporkan semuanya, tapi memberikan contoh dari berbagai hal. Contoh dalam bagaimana Pak Jokowi ingin memberikan pelajaran, janganlah keterlaluan dalam menuduh atau menginjak harkat martabat seseorang. Jangan keterlaluan. Boleh-boleh saja kalian berekspresi, mengeluarkan suara kalian, tapi jangan keterlaluan. Mereka itu, coba kalian bayangkan, orang sesabar Pak Jokowi saja, orang sesabar beliau akhirnya mengambil keputusan untuk proses sampai akhirnya Pak Jokowi ijazahnya itu bisa sampai pengadilan, bisa diketok palu, memiliki kekuatan tetap bahwa ijazah Jokowi asli. Jika ada yang lagi yang menuduh, kalian sudah sangat salah besar. Pak Jokowi juga memberikan contoh, mau memberikan maaf kepada tersangka yang lainnya yang mau sadar dan bertobat minta maaf teman-teman. Maka saya pikir ya proses hukum bisa berjalan, tapi mungkin penyidik bisa melakukan restoratif justice teman-teman ya. Bisa ada rekonsiliasi dan kita bisa lihat ke depannya mungkin saja Pak Jokowi memaafkan tersangka yang lain. Ya, kita nggak tahu. Itu adalah contoh seorang negarawan yang sejati. Makanya hari ini kalau kita melihat timbul isu-isu mengatakan Pak Jokowi panik dan sebagainya, saya pikir itu adalah sebaliknya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian belajar sesuatu dari pembahasan kita, mendengarkan pandangan dari mantan hakim tadi teman-teman ya. Saya berharap kalian semua bisa mendapatkan manfaat. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless. Bye guys.